Halo, selamat sore. Kami dari kelompok 28. Perkenalkan, saya Angga Saya Wahyu. Saya Tunggul. Saya Sigit. dan yang di tengah-tengah kami ini adalah pembuat buku Sus and Care bernama Pak Yuyus. Untuk kali ini kami akan menanyakan tentang bagaimana mengembangkan usaha di buku Sus and Care. Oke. Oke, kita ngobrol santai aja ya Wahyu. Ye, Mas Tunggul. Ya. Bisnis bisnis apa yang ini Anda tekuni saat ini? Ya, terima kasih Mas Tunggul. Sebenarnya sebuah kehormatan buat saya diundang oleh tim kelompok 2 ya dari Kelompok 28. 28 ya, sorry, kelompok 28 dari Mercubuana IT ya, Iya. jurusan IT. Eh, untuk usaha, saya ada usaha Hugo Sus and Care. Ya, susnya ini sepatu ya, bukan roti ya Mas ya. Kalau roti kan enak ya, tapi ini juga enak maksudnya biar sepatu-sepatu kotor itu biar enak dipandang. Nah, eh, di Hugo Sus and Care kita melayani cuci sepatu, terus kita repairing juga ya, repair dan ada repaint. Jadi kita juga misal sepatu-sepatu udah kusam, tempat mas ini udah agak kusam, bisa diantar ke tempat kami, nanti kami layani terus bisa seperti baru lagi, seperti itu. Berarti kalau reparasi sepatu jebol gitu bisa ya, Pak? Reparasi kita bisa ya, kita juga melayani reparasi ya. Kita memang tidak bisa membalikan kayak 100% baru gitu ya Mas ya, kan kita bukan pesulap nih ya, tapi setidaknya kita mendekati 100% ya, supaya bisa layak dan enak dipakai gitu. Untuk tarif itu per masing-masing. Tarifnya ya Pak, Masing-masing tadi apa itu? oh masing-masing repaint dan apa namanya, cuci ya. Eh, kami paling murah dicuci Pak ya, dicuci sepatu. Nah itu ada grade-nya Pak, ada tingkatnya. Cuci sepatu kita itu ada yang biasa, ada yang premium. Nah di premium itu kita pakai sabun yang kualitasnya udah bagus karena dari tempatnya, kalau Bapak tahu ya, Dokter Tirta itu ya. Dokter Tirta itu kan pengusaha sepatu yang baik, bagus ya, yang udah ini ya, kita ya setidaknya follow. Terus motivasinya buka cuci sepatu itu dari mana? Usaha cuci sepatu ya Mas. Sebenarnya usaha cuci sepatu itu kalau di Jogja sendiri itu memang sudah ada beberapa. Cuma tetap saya ambil itu motivasinya itu ada peribahasa Jawa itu Pak. Nek jenengan ngantos yen wani ojo wedi, yen wedi aja wani-wani. Nah, itu yang jadi motivasi saya. Walaupun sudah banyak usaha sepatu, tapi saya tetap apa namanya, punya visi tersendiri untuk usaha saya itu ya, melayani dengan sepenuh hati. Kita juga melayani, memberikan servis kepada customer itu yang terbaik. Jadi tetap saya buka gitu ya. Saya malah baru tahu ini kalau ternyata banyak. Oh iya. Ya memang. Saya pikir tadi mau jawabannya mau ini beda gitu. Oh gitu ya. Ternyata udah banyak ya. Ya, maksudnya dalam artian itu banyak dikenal. Jadi cuci sepatu kan sekarang lagi tren gitu Pak. Ya, maksudnya tren. Ya memang tidak sebanyak usaha food ya. Kalau makanan itu kan sudah banyak itu yang membuka. Tapi memang sepatu itu yang lagi tren ini kan cuci sepatu gitu ya. Ya memang apa ya, memulainya itu apalagi di Jogja itu kadang kan orang nggak biasa nyucek ke sepatu ya Mas. Omone wah tak kumbah dhewe mbangane aku ngetokke duit gitu. Cuma ya situ tadi, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Langsung ya dibuka total gitu. Kita buka. Terus dari buka itu langsung rame atau? Nah itu Awalnya itu. Betul. Nah ini menarik Mas, pertanyaan yang bagus. Memang kalau usaha ya Mas ya, itu jelas kalau buka itu rame itu harus ada backingan yang, kecuali saya misal anaknya
presiden apa saya anaknya gubernur ya mungkin kan Ya. kalau kaya banyak follower buka apa makanan atau buka apa mesti wah neng kayak neng kono wae neng A neng B ya gitu. Tapi karena saya bukan siapa-siapa ya memang dari nol ya kita bukanya apa ya ya siklusnya naik gitu ya mas ya puji Tuhan siklusnya naik kita dari step by step dari memang kita pertama itu ya dari dasaran mas pertama nggak punya apa namanya ruko ya kita sekarang sudah ada ruko ya terus kita mulai dari itu perlahan-lahan kita mulai nanti kedepannya kita akan buka beberapa cabang gitu. Kalau ini alamatnya Ya, sementara kami masih punya satu rukonya itu di daerah Nologaten mas. Kita buka di sana. Strategis ya mas. Iya, kita pilih di sana karena ya di belakang mall gede di Jogja, terus di sana banyak kampus. Ya, jadi nanti kalau mahasiswa pada sepatunya udah pada kotor, nah itu bisa langsung kan. Berarti sasarannya lebih ke muda remaja ke bawah, remaja. Remaja, Dewasa ya? ya, jadi remaja awal sampai dewasa gitu ya. Tapi juga kadang sepatu-sepatu yang habis dipakai kantor itu bapak-bapak Juga iya. bahkan sepatu boot mas yang kotor-kotor kayak gitu kita sikat pokoknya kita sikat semua kayak gitu. awalnya langsung di ruko itu atau Nah, awalnya kita dari rumah pas di rumah? iya awalnya dari rumah karena belum punya ruko gitu kan kita yus dengan apa ya namanya modal seadanya gitu kita ya modalnya niat tadi ya niat pengen buka usaha kita dari rumah ya wis pertama kita jemput kita jemput bola nah sampai sekarang pun sebenarnya kita juga ada layanan delivery free malahan nah bulan ini kita free pick up dan delivery jadi mas-masnya nanti kalau ada sepatu kotor bisa kita pick up dan delivery gitu soalnya dari rumah terus kita usaha kita berkembang terus kita ada awalnya dulu pas di rumah itu promosinya gimana? nah ini benar kalau usaha itu memang salah satu senjatanya itu promosi ya mas ya. Nah promosinya yang jelas kalau di awal itu kita masih ini ya ke teman-teman sendiri lewat tulang. Nah gedok tulang betul. Gitu nanti oh iki aku udah usaha kayak gini loh ini ya coba kayak gitu terus kita apa namanya kita servis nah kita misalnya kita oh ternyata resik terus ya wangi ya gitu kan kita kasih parfum juga kan gitu. Kalau mensiasati di masa pandemi ini pemasaran yang dilakukan gimana? Contoh pemasaran. Ya. Nah, masa pandemi ini ya Pak. Memang kita kan lagi masa pandemi ini semua serba susah ya Mas. Ya, usaha yang gede aja. gitu. Usaha gede Yang udah yang udah aja bisa kolaps ya, bisa beberapa retail itu puput juga ya. Jadi ya istilahnya kita apa ya berikhtiar usaha tetap kita pakainya media sosial ya Mas ya kita pakai usaha maksimalkan. iya dari sosial media itu kita maksimalkan itu pick up dan delivery itu cukup apa ya cukup menjadi Efektif. solusi ya efektif karena mereka kadang takut keluar ya takut keluar terus apa iya takut corona karena pandemi itu jadi kita inisiatifnya pakai pick up dan delivery free Melakukan pemasaran nggak menggunakan AdSense gitu di Facebook atau di Instagram? Nah, untuk itu ya Mas ya, pemasaran di Facebook dengan AdSense itu sebenarnya saya juga pernah dengar gitu ya, pernah dengar itu. Tapi kita belum sampai sana karena kita masih juga karena pandemi itu memang kita harus ngitung-ngitung pemasukan dan pengeluaran itu karena kita belum tahu. Nah ini justru kedatangan teman-teman ini mungkin bisa ngasih masukan ya gitu kan. Kita jadi apa namanya bisa saling sharing itu dengan ads dengan apa itu bagaimana caranya kita belum sih kayak gitu. Terus memulai usaha ini itu sejak kapan mas? Mulai usaha ya Mas. Mulai usaha saya memang belum lama ini ya mungkin
sebelum pandemi persis. Nah ini memang usaha ini juga apa ya, bisa dibilang bisa berkembang itu juga mukjizat mas. Maksudnya karena kan kita 2019 ya, 2019 itu kita mulai usaha itu. Memang awalnya lumayan ya mas ya, naik gitu, terus kita dihantam pandemi gitu. Wah, terus itu memang ngefek sekali, semua libur ya, anak-anak sekolah libur, sepatu otomatis gak dipakai ya. Ya, mahasiswa pada libur, apalagi yang di Jogja banyak yang pulang kayak gitu. Kita memang ini banget apa namanya, istilahnya jeglek lah istilahnya gitu. Ya tapi ya itu tadi kita mulai 2019 dan sekarang masih bertahan ini ya sangat bersyukur sih mas. Jadi begini Pak Yus, andai kami berempat ini mempunyai sasaran pemasaran menggunakan web, menurut Anda gimana? Oke, mas terima kasih. Mas siapa tadi? Angga. Mas Angga ya. Mas Angga, ya itu diundang di pertemuan kali ini tuh kenapa saya langsung iya kan gitu kan? Ya, pas di WA sama Mas Tunggul ya. Ya Mas Tunggul itu Mas bisa nggak kita bertemu lah, kita wawancara usaha gitu. Ya salah satunya itu, maksudnya saya kalau bisa dibantu pemasaran itu, apalagi pandemi gini ya. Ya nanti semisal Mas Angga, Mas Tunggul, Mas Wening dan Pak Sigit itu punya inovasi apa dalam hal pemasaran, ya kami sangat bersyukur ya tempat kami dibantu seperti itu. Dengan apa tadi mas? Web ya mas ya. Buatkan web gitu. Jadi nanti bisa lebih apa ya? Dikenal ya? Lebih luas ya. Luas. Sangat oke sih mas, silakan ya. Saya masih Tapi ini Pak Yus ini pengusaha yang termasuk open lah. Kita bisa menerima masukan. siap mas. Pokoknya kalau untuk mendukung kemajuan usaha itu saya Ya. ya nanti kalau untuk tentang biaya ya gampang lah nanti. Tinggal. Ya bisa dirundingkan gitu. Terus untuk kedepannya apa yang menjadi andalan dari khusus N-Care tentang mencuci sepatu, atau mungkin bisa ada cuci helm atau cuci apa Yang lain gitu ya. Oke. kira-kira akan dikembangkan apa untuk ya new normal? Ya. Kedepannya memang yang sementara ini masih sepatu ya, masih sepatu. Ya mungkin bisa nanti kita yang paling dekat ya helm dan tas ya gitu. Tas kotor itu kita masih bisa lah, maksudnya alatnya itu masih bisa membersihkan itu, helm dan tas itu. Untuk apa namanya, jangkauan yang lebih luas ya sementara kita buka cabang, nah dia gitu, tetap di sepatu dan apa namanya, dan sepatu, tas, helm, tapi kita bisa buka cabang gitu. Karena jelas kita memang pakai buku sus dan care itu spesialis kita di sepatu. Saat memilih lokasi di Nologaten, jenengan itu memilih lokasi itu dipertimbangkan atau tidak, karena kan di masa pandemi ini kan pasti ada budgeting di mana membutuhkan membayar kontrak itu. Itu bagaimana Anda mempertimbangkan itu? Ya, lokasi memang di Nologaten itu. Nologaten mas tahu ya? Ya. Karena daerah kota juga kan, daerah kota. Memang kalau nyewa itu tidak murah, maka kita siasati pertama supaya tidak terlalu mahal itu kita langsung itu kita sewa di situ 5 tahun lah. Ya, 5 tahun itu harganya lebih murah daripada per tahun harus bayar itu. Terus ya karena kita pilih situ tadi sudah saya sampaikan, karena memang lokasinya cukup strategis dan gampang dicari. Ya, gampang dicari dari mana-mana, tahulah Nologaten itu sebelah mana. Kalau kendala Pak, kendala di bisnis Di cuci. Ya, kalau kendala, kalau untuk cuaca enggak ya Pak. Kalau cuci biasanya cuaca enggak, karena memang kita kan sudah punya alatnya semua. Nah, kendalanya itu kita pandemi ini. Sebenarnya kendala semua orang berarti. iya, pandemi apa ya,
umum gitu ya. Di pemasaran juga itu tadi. Kita memang saat ini tuh kita juga butuh, maksudnya kita butuh ke pemasaran teknologi atau pemasaran yang lebih oke ya. Tadi Mas Angga sempat menawarkan web itu ya, terus jadi kepikiran ini nanti mungkin nanti malam nggak bisa tidur ya. Ganggu mas-masnya ini nanti gimana bisa Hugo Sus and Care ini bisa berkembang lagi. Oke Pak Yus, kami berterima kasih sekali atas waktunya sudah mau sharing dengan kami tentang Hugo Sus and Care dengan usaha sepatunya yang mempunyai usaha, ya dibilang usaha mahal juga tidak ya, tapi semua orang bisa berusaha apa saja sih sebenarnya. Tapi Hugo Sus and Care ini kan termasuk usaha menengah ya Pak Yus ya? Ya, istilahnya kalau di Jogja ya, karena tidak ada kebiasaan mencucikan itu tadi Iya, Mas. iya, Ya, kita belum kan ada, juga harus eksklusif, ya kita harus membangun mindset supaya customer itu tertarik untuk mencucikan. Kita harus menjual apa namanya hasil ya, menjual hasil. Gimana kalau dicuci sendiri itu kadang selain memakan waktu ya gitu, kita mencari celah di situ. Jadi ya itu kita membangun brand ya, istilahnya membangun brand, membangun mindset masyarakat supaya usaha kita berkembang ya. Saya juga terima kasih pada Mas Angga, Mas Sigit, Mas Tunggul dan Mas Kuning yang sudah mau mengundang saya ya. Walaupun saya bukan siapa-siapa sebenarnya, maksudnya usaha ya baru kemarin ya, kemarin sore ini ya. Nah, tapi setidaknya saya bisa sharing ilmu yang tidak seberapa ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak Yus. Oke, untuk wawancara bersama pemilik Hugo Sus and Care ini kita cukupkan. Kami dari kelompok 28 mengucapkan selamat malam. Ya. Selamat, Mas. Ye. Semoga. Terima kasih.